Awalnya itu kan gue suka nonton film horor gitu ya. Film horor dan sebatas baca horor gitu. Nah, ketika gue lihat film horor di barat, itu ketika ada seseorang ngelihat hantu, mereka itu perginya ke psikolog. Baru ketika psikolog itu nggak bisa menyembuhkan ya, atau istilahnya masih terus didatangi hantu itu, biasanya dia didatangi pastor atau pendeta yang diutus dari Vatikan gitu. Nah, baru setelahnya dilakukan eksorsis gitu. Mungkin kalau di Indonesia lebih familiar konsep ruqyah. Nah, dari situ gue mikir apa? Asik gitu ya ngangkat kisah horor tapi kita pakai logika dulu gitu loh. Jadi fenomena misteri itu kita pakai logika dulu gitu, dan kira-kira ini penyebabnya apa sih gini. Itu sih yang akhirnya kita bikin Om Mamat gitu, obrolan malam Jumat. Jadi ngangkat horor tapi ada logika, pakai sains juga, dan ada budaya-budaya yang kita angkat gitu. Sebetulnya di Indonesia itu banyak banget kasus-kasus yang belum terpecahkan. Nah, gue waktu itu ada di tahun 2000-an, jadi ada viral kejadian, masuk berita di mana-mana, ada supir taksi di karet, itu masuk ke gang motor. Dan itu benar-benar nggak masuk akal banget. Jadi dikisahkan si supir taksi itu malam-malam lagi nunggu penumpang gitu ya. Nah akhirnya masuk cewek itu dari diskotik. Nah cewek itu cantik banget gitu, sendiri. Minta anterin, lurus-lurus, sampailah kayak di perumahan gitulah yang mewah gitu. Nah ketika ceweknya turun, di situ ceweknya berubah jadi menyeramkan. Nah si supir taksinya itu nggak tahu gimana klaksonnya itu berbunyi kencang gitu. Karena dia pun mengaku tidak sadarkan diri pada saat itu setelah lihat cewek itu panik gitu. Nah sama warga kampung itu, ya apa nih berisik banget gitu kan. Pas dilihat keluar rumah, loh ada taksi nih, gimana cara taksi ini bisa masuk gitu. Nah dikiranya nih lagi mabuk apa gimana. Nah pas dikeluarkan, justru si supir taksi berterima kasih, oh makasih gitu. Tadi saya lihat sosok menyeramkan banget gitu. Nah pas pagi harinya orang pada bingung karena ini gimana cara masuknya, keluarnya aja pos ronda, kandang ayam, kandang hewan lain tuh harus dibongkar dulu, jadi baru bisa keluar gitu loh. Karena memang itu bukan gang mobil, gang motor gitu. Itu sih fenomena-fenomena misteri yang kok bisa kayak gini ya gitu. Kalau yang ngeganggu pikiran itu mungkin keinget terus ya. Biasanya tuh kisah-kisah orang yang hilang di gunung, tersesat di gunung, atau dia tragedi lah gitu. Gimana misalnya kita pergi bareng-bareng ke gunung gitu, mungkin teman-teman ngerasain, tahu-tahu temen lu tuh nggak balik, lu doang yang balik gitu, dan lu jadi saksi terakhir kehilangan dia gitu. Nah itu kan gue rasa sebuah kejadian yang sepanjang umur nggak bakal bisa lo lupain gitu ya. Misalnya kayak hilang dalam dekapan Semeru gitu ya. Jadi ada 3 orang lagi daki Gunung Semeru. Nah pas di puncak itu sisa 2 orang. Nah temennya itu lagi buang air kecil, balik belakang. Pas dia balik ke depan, temennya itu udah hilang gitu. Gone aja. Loh ini kemana temen gue ya? Kalau secara logika kan puncak itu kelihatan semua gitu. Kok nggak ada suaranya, nggak ada jejaknya. Hilang kemana? Sampai akhirnya dicari-cari sama tim SAR, segala macem. Nggak ketemu juga. Sampai dia cerita tuh 20 tahun lamanya dia mengenang bahwa gue nggak tahu dia kemana gitu. Terakhir kan sama gue buang air kecil doang. Pas gue balik udah nggak ada gitu. Dan ketika dicari pun jasadnya nggak ditemukan. Nah setelah gue angkat kisah itu, banyak banget orang yang terlibat dalam pencarian. Terus juga ada nisannya di gunung itu dibikin sama perusahaannya mengenang orang itu yang hilang gitu. Jadi sedihnya tuh benar-benar sedih banget sih. Apalagi setelah podcast itu, yang berkepentingan itu 20 tahun setelah nggak ketemu jadi ketemu tuh gara-gara podcast gue tuh. Nah di situ yang salah satu nggak bisa dilupain, makanya jadi novel pertama gue, Hilang dalam Dekapan Semeru. Jadi mistis itu yang ngalamin bukan gue kalau di kantor ya, tapi anak-anak gitu. Jadi pernah satu malam habis syuting, orangnya dari Jawa gitu. Kita tuh syuting malam, jam 1 pagi apa jam 11 malam gitu. Nah orangnya itu kan narasumbernya ke WC dulu di bawah tuh, lantai bawah. Tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok gitu loh. Dor, nah, tapi suara anak kecil gitu. Nah pas dia ke atas dia nanya,
tadi anak kecil ya? Anak kecil siapa? Gak ada kan, kita doang nih di ruangan syuting. Tadi dia ngetok-ngetok gedor-gedor saya, suara anak kecil katanya. Udah, besok paginya udah pada pulang. Nah ada salah satu kru yang kepagian datangnya, OB belum datang tuh. Ketok-ketok, tok-tok-tok. Tiba-tiba ada anak kecil jawab, kuncinya nggak ada gitu. Oh mungkin nih dia mikirnya kan dia nggak ikut syuting semalam kan. Ini bawa bapak yang dari jauh bawa anak kecil kali gitu. Nah pas datang yang bawa kunci, dibuka, nggak ada orang ternyata di dalam gitu. Terus tadi suara siapa gitu. Jadi sebenarnya udah berapa kali sih anak kecil itu ya. Jadi pernah dulu di satu waktu itu gue sering mimpi buruk gitu. Dan mimpinya itu selalu ada setan yang menakutkan, terus kayak kita berantem gitu. Tapi akhirnya gue kalah, terus gue kebangun, terus gue kayak rep-repan gitu. Tapi kayak gemeteran dan mimpinya tuh kayak nyata gitu. Dan setiap mimpi itu gue ngerasa si hantunya itu di dekat gue gitu loh. Tapi gue gak bisa lihat dia gitu. Sampai satu kejadian, gue mimpi lagi di kamar yang gue gitu. Waktu gue kecil itu kan gue suka ngambilin dompet dia, terus gue ambil duitnya, gue buat jajan gitu kan. Waktu itu gue ambil duitnya gitu. Yang bagi duit ya gitu. Terus kok ini diem doang nih yang gue di atas kasur gitu kan. Kok diem doang ya? Yang bagi duit ya gitu. Cuma lihat ke gue doang gitu. Nah, tapi tiba-tiba gue sadar. Waktu itu kan sebelum meninggal emang yang gue lagi sakit gitu. Jadi suka diem aja di kasur, bawa lonceng, ting zaman itu ya. Nah biasanya suster datang tuh. Loh, lu inget lagi? Loh, kan udah meninggal ya yang gue ya? Ini siapa nih gitu kan? Tiba-tiba gue mau lari kayak nggak bisa, ini dalam mimpi ya. Terus gue mau gerak nggak bisa, tiba-tiba muncul di situ kayak banyak banget setan tuh. Kayak ada pocong, kuntilanak, tuh mukanya benar-benar serem gitu. Dan memang di belakang kamar yang gue itu kan langsung teras, kebun, banyak pohon gitu. Dan itu nggak ditempatin gitu, udah lama setelah yang gue meninggal gitu. Nah di situ gue masih mau kabur tuh nggak bisa gitu. Sampai gue lihat hantu-hantu itu mau menyerang gitu ya. Tapi pandangan gue tuh cuman kayak yang gue gitu. Dia ngeliatin gue sampai gue kebangun gitu. Itu sih yang menurut gue sampai hari ini tuh nggak bisa gue lupain ya. Karena dia benar-benar sama sekali nggak ngomong gitu. Kita kayak ada beda di ruang dan waktu gitu. Seperti ada yang disampaikan tapi nggak tahu apa gitu. Jadi gue waktu itu ke gunung, nah salah satu yang ikut ke gunung itu kesurupan gitu. Jadi kita berhenti di jalan malam-malam di sekitar Garut gitu ya. Itu sampai orang-orang tuh ngerubunin mobil gitu loh. Nah saat itu gue berpikir bukannya berhenti ya, mau malah konten nih gitu kan. Akhirnya gue videoin tuh, wah ini lagi kesurupan lagi rame-rame gitu kan. Tapi baik lagi kita kan mikirin keselamatan juga ya. Nah untungnya saat itu yang kesurupan itu bisa selamat gitu. Karena fenomena kayak gini kan misterius lah gitu. Maksudnya nih sebenarnya kenapa sih kayak gini bisa kayak gini gitu. Bisa banget sih. Karena kalau kita pakai pendekatan agama ya, memang kan tujuan setan, iblis itu kan memang untuk menyesatkan manusia ya. Misalnya ada sihir segala macam. Dan sihir itu kalau kita kan santet ya. Sebetulnya di barat pun dulu kan abad pertengahan itu penyihir-penyihir kan pada diburu gitu. Jadi waktu itu kebanyakan wanita penyihir-penyihir itu ditangkap, dibakar gitu. Jadi ya itu sudah menandakan apa? Yang menandakan sihir itu udah dari zaman dulu gitu. Kalau itu sebetulnya jatuhnya dalam banyak hal ya. Itu bisa dibilang folklore gitu. Jadi misalnya ada kisah hutan larangan. Orang tuh dilarang masuk ke hutan ini karena bisa diculik sama jin gitu. Nah, folklore itu nggak selamanya negatif. Jadi si folklore ini bisa punya nilai lain sebagai dari mitos itu gitu. Seperti contoh, orang itu jangankan dia mau ngambil kekayaan di hutan itu, yang tadi hutan larangan ya, mau masuk aja segen gitu kan.
Jangan-jangan tujuan dibentuk mitos ini adalah untuk menjaga kelestarian hutan itu. Visi misi kita itu bukan hanya bingkainya horor, tapi ada dan untold story-nya, terus budayanya yang kita angkat gitu. Jadi ketika orang nonton, orang tuh jadi nggak hanya entertain aja, ada something yang bisa didapat.